Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Sebagai salah satu tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf, dengan dosen pengampu yang saya hormati, yaitu Bapak Muhammad Irfan SHI MSy. Baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Dalam pokok pembahasan memiliki 3 poin utama. Yang pertama ada pertumbuhan tasawuf, yang kedua ada perkembangan tasawuf, dan yang ketiga perkembangan tasawuf di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan tasawuf. Kelahiran tasawuf ini memiliki banyak versi secara historis. Yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi yang berasal dari Irak, yang menyatakan bahwa lahirnya tasawuf ini tidak ada kaitannya dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi ada suatu pendapat lain yang mengatakan bahwa lahirnya tasawuf ini bersamaan dengan lahirnya agama Islam, yang bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa'ainama tawallu fassama wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang memiliki arti dan milik Allah timur dan barat, di mana kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan ada beberapa pun nas dalam ayat Al-Quran yang mengandung isi ajaran tasawuf, yakni dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42. Surat Al-Ahzab pun tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran. Qullaha zikran kasyira wa subhihu bukhratan wa asyila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah engkau kepadanya pada waktu pagi dan petang. Next, lanjut pada poin kedua, yaitu tentang perkembangan tasawuf. Perkembangan tasawuf yang pertama pada abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Pada fase ini, tasawuf itu masih berupa zuhud, yaitu ketika sekelompok kaum muslim memusatkan perhatian dan memprioritaskan kehidupannya pada pelaksanaan ibadah, yaitu untuk mengejar suatu kepentingan akhirat, yang dipelopori oleh tokoh Al-Hasan Al-Basri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan yang pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, pada fase ini tasawuf disebut sebagai fase tasawuf, karena pada fase ini di mana berdirinya suatu lembaga pendidikan khusus yang mengajarkan cara hidup sufisik dengan bentuk ajaran tarekat yang dipelopori oleh Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Junaid. Dan yang ketiga yaitu pada abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini, di mana fase ajaran tasawuf itu dikatakan sebagai fase konsolidasi, yaitu suatu ajaran tasawuf yang memperkuat di dalamnya yang didasari oleh ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yang sebagaimana sering kita sebut sebagai ajaran tasawuf Sunni.
Dan yang terakhir yaitu pada abad ke-6 Hijriah, yakni pada fase ini di mana munculnya suatu ajaran tasawuf filsafi, yaitu suatu ajaran tasawuf yang memadukan antara rasa dan akal. Next, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu poin perkembangan tasawuf di Indonesia. Yang pertama, perkembangan tasawuf di Indonesia yakni muncul di Pulau Jawa. Di akhir abad ke-15, tepatnya pada sekitar tahun 1479 Masehi, berdirilah suatu kerajaan Islam yang dimana rajanya bernama Raden Patah. Raden Patah inilah beliau inilah yang menyebarkan ajaran agama Islam, yang dimana yang tidak terlepas dari para usaha para wali yang sering kita sebut sebagai wali songo, yang menggunakan pendekatan mistik, di mana pendekatan mistik itu di dalamnya yang menganut suatu ajaran-ajaran tasawuf. Yang kedua yaitu perkembangan tasawuf di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ini, ajaran tasawuf itu terkenal karena adanya salah satu tokoh yang populer, yaitu Syekh Hamzah Pansuri. Syekh Hamzah Pansuri adalah seorang beliau yang pertama yang menyebarkan ajaran tasawuf, yakni yang dapat dikenal dengan orang banyak karena kemampuannya yang dapat menulis karya tulis ilmiah dengan bermutu tinggi. Dan yang ketiga yaitu perkembangan tasawuf di Kalimantan. Perkembangan tasawuf di Pulau Kalimantan ini terkenal atau dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain al-Bansyari. Dan yang terakhir yaitu perkembangan tasawuf di Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, ajaran tasawuf ini bercorak sunyi dan filsafat, yang dimana karena kebanyakan penganutnya adalah ajaran tasawuf filsafat, sehingga ajaran tasawuf filsafat pun yang bercampur barukan dengan ajaran tasawuf dengan ilmu hitam, sehingga semakin membingungkan suatu masyarakat awam. Hal ini pun terjadi yang membuat masyarakat awam pun tersebut enggan untuk minat belajar ajaran tasawuf. Nah, akan tetapi berkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Maskasyari, yang ajaran tasawufnya yakni beraliran Sunni, yang dapat mengajarkan masyarakat awam dengan suatu ajaran-ajaran tasawuf yang didasari oleh ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun Syekh Yusuf ini masih kekurangan ilmu, akan tetapi ia telah berhasil membantu masyarakat awam untuk mengikuti ajaran-ajaran tasawuf. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pengucapan saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika dalam isi presentasi atau materi yang saya berikan ini sedikit ada yang kekurangan, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri wa billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.